Jadi dari berita yang saya baca dan setelah kami telusuri ke teman-teman tim vaksinasi bahwa yang bersangkutan divaksin dosis 1 itu pada tanggal 3 April. Ya. 3 Maret. 3 Maret. Jadi memang seharusnya dosis kedua itu bila dihitung 14 hari ya sekitar tanggal 17-an ya. Dan beliau memang tidak kembali untuk dosis kedua tersebut gitu. Nah, pada saat pelaksanaan vaksinasi ini pasti dilakukan screening dengan ketat gitu ya. Teman-teman juga sudah merasakan kan pada saat vaksin itu screening begitu ketat. Ini adalah tergantung dari si peserta vaksin tersebut gitu. Jadi di sini ini memang dituntut kejujuran ya. Karena kan kita hanya nanya ada riwayat penyakit hipertensi nggak, gula atau penyakit yang lain gitu. Pada saat si peserta vaksin itu tidak menjawab dengan secara jujur atau bahkan mungkin mereka juga tidak pernah periksa, ya itu kan yang kita tidak tahu gitu. Jadi kita anggap saat itu ya dia artinya tidak ada lolos screening lah, artinya lolos screening ya gitu. Tidak ada permasalahan kesehatan itu dok ya? Ya, jadi lolos screening lah ceritanya di situ, sehingga akhirnya kenapa saat itu divaksin, ya kan? Selalu saya sampaikan bahwa setelah divaksin bukan berarti kita jadi orang yang kuat. Artinya kita masih bisa loh terinfeksi COVID, ya. Karena pada saat kita divaksin itu baru membangkitkan antibodi kita. Nah, kalau diibaratin tentara mah, waktu disuntik itu kita tuh baru mau apel, gitu loh. Jadi belum mulai bertempur. Nah, ya jadi itu tadi gitu, ada kemungkinan pada saat setelah divaksin itu kemudian kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, itu bisa saja kita terkena COVID gitu ya. Tadi sudah mendengar keterangan dari rumah sakit ya, orang ini sudah divaksin dosis 1, kemudian asumsinya karena tadi pada saat sakit akhirnya TCM-nya positif, berarti kena COVID kan selama beliau setelah disuntik vaksin tersebut gitu ya. Dan harusnya datang tanggal 17, mungkin karena sudah merasakan gejala dan lain-lain sehingga beliau tidak datang ke dosis kedua seperti itu. Cuma mungkin dianggap hal yang biasa seperti itu karena kita sudah kasih tahu kalau misalnya ada gejala demam atau apa, itu sebaiknya ditunda dulu gitu kan. Nah mungkin itu beliau sudah tahu gitu sehingga akhirnya mungkin tidak datang ke vaskes untuk dosis yang kedua seperti itu. Jadi kemungkinan Pak Sarmili ini adalah tadi setelah dosis 1 beliau terinfeksi COVID gitu. Jadi meninggalnya itu adalah karena infeksi COVID-nya disertai dengan adanya komorbid gitu ya. Komorbidnya kan tadi mungkin sudah dijelaskan oleh RSU gitu ya. Jadi pesannya adalah tadi vaksinasi itu adalah dalam rangka kita menciptakan kekebalan. Bagaimana tubuh kita mengenali virus COVID-19 sehingga setelah kenal tubuh kita jadi kebal gitu. Pada saat proses kekebalan ini dibentuk tentunya butuh waktu. Kenapa kita harus mengulang 2 kali vaksinasi ya kan? Tadi ibarat kita tentara itu yaitu baru disuntik baru apel gitu. Nah baru nanti yang setelah itu baru bertempur gitu kan. Nah kemudian baru nanti setelah dosis kedua itu benar-benar baru terbentuk gitu. Bahkan itu pun mungkin belum belum full gitu ya, masih butuh waktu. Nah itu tadi, jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga supaya setelah vaksinasi pun kita jangan sampai terkena COVID gitu. Karena kemungkinan kena itu masih ada. Ya. Jangan lupa subscribe ya.